pro kontra surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang gerakan Sapoe Sarebu. Ramai di media sosial, kejadian getok parkir kembali terjadi di Kota Bandung. Lifter Rizky Juniansyah pecahkan rekor kejuaraan dunia angkat besi 2025. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Meski masih menjadi pro kontra, ASN dan pegawai Pemda Purwakarta menjalankan surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait gerakan Poe Ibu atau Sapoe Sarebu. Uang yang dikolektikan berasal dari semua kalangan mulai dari ASN, masyarakat hingga pelajar. Surat edaran Gubernur Jawa Barat dengan nomor 149 PMD 0304 Kesra tentang gerakan rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu bagi semua kalangan warga Jawa Barat mulai diterapkan di lingkungan Pemda Purwakarta. Sejumlah ASN dan pegawai Pemda beramai-ramai mengumpulkan uang Rp1.000 setiap harinya. Gerakan Poe Ibu mulai dilaksanakan oleh Bupati Purwakarta, Saifullah Bahri bin Zain. Bupati menjelaskan gerakan Poe Ibu ini untuk membantu masalah pendidikan dan kesehatan warga, terutama yang tidak tertanggung pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya akan dilakukan pengawasan untuk menghindari penyelewengan dan akan dilakukan audit. Program yang digagas Gubernur Deddy Mulyadi melalui surat edaran ini bersifat sukarela. Ini bisa dipastikan tidak mematikan usaha. Oh, gerakan Sapoe Sarebu. Ini kita mulai hari ini. Mulai hari ini kita serentak sekabupaten Purwakarta, dimulai dari di kantor Setda, terus para OPD, terus juga kecamatan, terus juga setiap desa. Kita mulai hari ini diawali gerakan Sapoe Sarebu. Jadi Sapoe Sarebu itu ya kita minta sumbangan seikhlasnya tapi 1.000 sehari. Penyaluran bantuan kepada yang berhak akan dilakukan secara ketat yang dilakukan oleh tim verifikasi cepat berdasarkan laporan yang masuk melalui pos pengaduan yang disiapkan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, donasi Rp1.000 sehari untuk membantu meringankan warga kurang mampu di Jawa Barat sifatnya tidak wajib. Namun, harapannya di tahun 2026 mendatang tidak ada lagi video rumah ambruk dan pelajar tidak punya baju viral di media sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat atau akrab disapa Kang Deddy Mulyadi kepada wartawan. Di sela-sela kehadirannya dalam sidang paripurna hari jadi Kabupaten Indramayu di DPRD Indramayu, Jawa Barat. Gubernur mengatakan bahwa imbauan donasi Rp1.000 sehari bagi masyarakat Jawa Barat untuk membantu meringankan masyarakat kurang mampu di Jawa Barat itu tidaklah diwajibkan. Donasi Rp1.000 sudah mulai dilakukan di lingkungan sekolah, sementara hasil donasi akan digunakan untuk membantu warga. Kalimat nolak itu kalau diwajibkan baru nolak. Nah ini nggak ada kewajiban kok. Ini ajakan bagi RT RW, bagi desa dan kelurahan, bagi Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk bersama-sama warganya menyelesaikan problem sosial warga. Ya kan, yang begitu bukan baru. Ada beas perelek itu hampir sama, jimpitan,
gerakan sehari 1000, banyak sekali. Jadi di Jawa Barat bukan hanya hal baru, itu sudah berlangsung di seluruh desa. Dan yang sudah berlangsung itu berjalan. Ini pemahaman orang dikiranya uang itu dikumpulin oleh gubernur. Nah itu kan salah. Kenapa ini harus dirubah? Gubernur Jawa Barat menambahkan bahwa uang hasil donasi dari masyarakat Jawa Barat nantinya akan digunakan untuk membantu dan meringankan warga maupun pelajar di Jawa Barat yang tidak mampu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Tabrakan beruntun terjadi di ruas Jalan Nasional Sukabumi Bogor. 2 kendaraan sumbu 3 dan 3 kendaraan minibus rusak dan menutup seluruh badan jalan nasional akibat tertabrak mobil pembawa alat berat. Berdasarkan keterangan saksi mata, kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 10 pagi. Berawal dari mobil sumbu 3 jenis tronton pembawa alat berat melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi saat di turunan jembatan Pamuruyan Cibadak. Diduga tronton tersebut mengalami remblong lalu menabrak 2 mobil minibus dan 1 angkot di depannya. Sementara itu dari arah berlawanan melaju sebuah truk wingbox dari arah Sukabumi menuju Bogor dan tak terhindarkan karena tronton pembawa alat berat melaju kencang hingga akhirnya bertabrakan. Kaget soalnya kan itu alat berat, makanya saya hindar mobil jadi miringin kayak gini. Kalau nggak miring, adu banteng. Adu banteng nggak ada apa-apa klakson gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Kejadiannya waktunya jam berapa Kang? Setengah 10-an Pak. Setengah 10. Ya. Itu Kang gimana ceritanya? Ada nabrak angkutan umum sama mobil-mobilnya? Orang udah nabrak dari atas Pak. Udah nabrak dari atas? Dari atas. Oh berarti sempat keseret ya? Sempat keseret. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun seluruh badan jalan sempat tertutup ke 5 kendaraan, hingga arus lalu lintas Sukabumi Bogor terhenti mengakibatkan kemacetan. Saat ini polisi telah mengevakuasi mobil minibus, sementara 2 kendaraan lainnya masih berada di lokasi. Kami sedang melakukan penyelidikan di TKP, mencari dugaan awal, namun sementara info dari masyarakat sekitar yang melihat kejadian terjadinya gagal pengereman ya kendaraan trailer dari arah Bogor menuju ke Sukabumi. Ya, Bang, berapa kendaraan yang terlibat saat kecelakaan ini, Bang? Saat ini yang terlibat kendaraan 5 kendaraan ya, 2 sumbu 3, 3 mobil minibus. Ya, kejadian ada korban, Bang? Sementara belum ada korban jiwa, kami juga masih mendata. Untuk memperlancar arus lalu lintas, petugas memberlakukan buka tutup arus kendaraan di lokasi. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Wakil Wali Kota Bandung tanggapi kejadian getok parkir kembali terjadi di Kota Bandung. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Wakil Wali Kota Bandung, Haji Erwin, memimpin langsung razia obat-obatan terlarang dan minuman keras di sejumlah warung di kawasan Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Haji Erwin, memimpin langsung razia obat-obatan terlarang dan minuman keras di sejumlah warung di kawasan Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Hasilnya, sejumlah warung yang terbukti menjual obat-obatan terlarang dan miras terpaksa disegel petugas Satpol PP Kota Bandung. Selain menyegel toko, petugas pun mengamankan barang bukti berupa obat-obatan terlarang. Menurut Wakil Wali Kota Bandung, pola sidak secara mendadak ini dilakukan untuk menutup celah para pelanggar yang kerap menghilangkan barang bukti sebelum petugas tiba di lokasi.
beberapa kita kena. Kalau ini karena ada laporan langsung WA ke saya bahwa di sini ada yang menjual obat-obatan. Tentunya karena kami ini harus menanggapi laporan warga, ya kita coba sidak ke situ, ternyata ya betul di sini dijual obat-obatan. Ini kan merusak hak karimah anak-anak kita dengan memakai seperti ini. Tentunya ini akan kita bawa, akan kita coba sidangkan, kita akan interogasi dulu dari mana dan di mana. Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait peredaran obat-obatan terlarang dan miras yang cukup tinggi. Melalui langkah tegas ini, Pemkot Bandung berharap terciptanya lingkungan kota yang lebih aman serta mencegah potensi gangguan sosial akibat peredaran barang terlarang di tengah masyarakat. Andri Iskandar, Bandung, Kompas TV, Jawa Barat. Kejadian getok parkir kembali terjadi di Kota Bandung. Pelaku meminta konsumen sebuah rumah makan untuk membayar tarif parkir sebesar Rp30.000. Video pelaku tengah meminta uang parkir pun ramai di media sosial. Itu ada nih, kurang berapa? Kurang 15 lagi. Ini kurang 10. Inilah video amatir warga saat pelaku parkir liar meminta uang parkir mobil kepada konsumen rumah makan di kawasan Jalan Balong Gede, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Di akhir video terlihat bukti parkir yang ditulis tangan oleh pelaku dengan nominal Rp30.000. Tarif parkir tersebut sontak membuat konsumen kaget. Kejadian ini memang kerap terjadi di Kota Bandung dan membuat resah warga dan juga wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Video tersebut ramai di media sosial hingga akhirnya pelaku meminta maaf di Polsek Regol dan sudah membuat pernyataan tertulis tidak mengulanginya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sani Sanjaya yang bekerja menjadi juru parkir di Jalan Utama Industri di depan Warung Bu Mas. Di sini saya permintaan mohon maaf atas yang sudah saya lakukan, di mana saya mohon maaf kepada pengguna jasa parkir, terutamanya yang kemarin saya rugikan telah saya tarik Rp30.000, dan saya mohon maaf kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan pernyataan ini saya tidak akan mengulanginya kembali. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Haji Erwin, mengatakan pelaku parkir liar harus ditindak tegas untuk mencegah hal tersebut kembali terulang. Sesudah kejadian kemarin, saya akan menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan tidak ada lagi surat pernyataan ya untuk permintaan maaf. Saya minta kepada Disub untuk memproses orang yang melakukan pungli, dan saya minta kepada pihak kepolisian untuk tindak tegas, jangan sampai lagi ada permohonan pernyataan maaf gitu, karena ini sudah berulang-ulang. Diharapkan kejadian tersebut tidak terulang. Bukan tidak mungkin adanya parkir liar yang seenaknya memasang tarif, warga dan wisatawan malas kembali ke tempat tersebut. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seekor macan tutul menghebohkan warga setelah masuk ke dalam hotel di Jalan Padasaluyu, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Macan tutul ini ditemukan sedang menuruni tangga di dalam hotel dari lantai 2. Beberapa waktu lalu, saya bersama juru kamera Andri Iskandar sempat mewawancarai penjaga hotel yang menceritakan bagaimana kejadian pada saat itu. Baik saudara, saat ini saya sedang berada di lobi hotel, salah satu hotel di Kota Bandung di Jalan Padasaluyu, Kecamatan Sukasari, yang dimana pada hari kemarin di hotel ini ditemukan keberadaannya macan tutul. Untuk informasi lebih lanjutnya lagi, saat ini saya sedang bersama Ibu Nasimah. Ibu Nasimah, Ibu, apakah betul kemarin di sini ada macan tutul dan bagaimana kronologisnya, Ibu? Oh ya betul, kemarin ada macan tutul.
Waktu itu saya sekitar 6:30, saya lagi duduk di sini, terus ada macan tutul turun dari tangga, posisinya lihatnya ada di sini, terus masuk ke kamar 101, ada di sini. Masuk, pas macannya masuk, sayanya keluar minta bantuan sama security Arkon, telepon ke damkar. Ya, terus pas waktu suami saya datang ngecek, macannya udah nggak ada di kamar bawah di 101, ternyata udah naik lagi di atas. Sudah naik lagi di atas. Iya. Dan naik lagi di atas itu melewati tangga ini ya Ibu ya? Ya kan ini jalan satu-satunya cuman ini, jadi pastikan lewat tangga ini lagi. Oh, begitu. Baik saudara, macan tutulnya itu ditemukan oleh ibu itu pada saat dia turun tangga, lalu dia lari ke kamar 101, lalu ibu meminta bantuan untuk melakukan penanganan dan lain sebagainya. Dan macan tutulnya ternyata naik lagi ke lantai 2, dan bagaimana ibu setelah di lantai 2? Itu posisinya ada di depan pintu, lagi tidur-tiduran tapi setengah duduk lah. Ya, terus pas damkar datang itu sempat pindah ke ujung. Ya, kan mau dievakuasi sempat berontak, loncat ke atas genteng, nah, loncat ke sini. Tapi kan di bawah udah banyak petugas, jadi masuk lagi naik, ada di ujung. Ada di ujung. Begitu, baik saudara, untuk macan tutulnya itu sendiri di lantai 2 ini saat adanya dievakuasi oleh tim gabungan damkar BBK SDA, macan tutulnya melarikan diri karena merasa terancam, merasa takut, dan juga sempat hampir loncat ke genteng ini ya Ibu ya. Tetapi sudah ada banyak warga di bawah dan sudah ada heboh masyarakat di sini. Lalu macan tutulnya mungkin merasa takut lagi dan loncat lagi ke lantai 2, dan saat itu bagaimana lagi Ibu setelah dari situ? Evakuasi terakhir adanya di pojok. Dan evakuasi lain dilakukannya di pojok di depan ruang meeting itu ya Ibu ya? Ya, di depan kamar 120. Di depan kamar 120. Dan di depan kamar 120 ini dilakukannya evakuasi oleh tim gabungan dengan adanya pembiusan agar memudahkan proses evakuasi. Lalu setelah itu bagaimana Ibu cara evakuasinya hingga bisa dibawa observasi ke Sukabumi? Kan setelah dimasukkan ke kerangka besi, turunnya lewat tangganya, lewat belakang. Soalnya kan ke depan lagi susah. Jadi lewat belakang. Lewat belakang sini. Di bawah, gampang tinggal turun. Itu aja. Baik saudara, dan dan kemarin itu setelah dilakukannya evakuasi, setelah dilakukannya pembiusan, macan tutul ini dibawa masuk ke kandang besi, lalu dilakukan proses evakuasi lewat jalan belakang sehingga memudahkan proses penurunan macan tutul di dalam kandang besi untuk dilakukannya observasi lebih lanjut yang saat ini sedang berada di Sukabumi. Begitu saudara, harapannya agar macan tutul atau hewan-hewan buas lainnya tidak mendatangi kawasan-kawasan pemukiman masyarakat sehingga keamanan itu lebih terjaga secara protektif. Dinda Farah, Andri Iskandar, Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Lifter Rizky Juniansyah pecahkan rekor kejuaraan dunia angkat besi 2025. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Dari kejuaraan dunia angkat besi 2025, lifter Rizky Juniansyah pecahkan rekor dunia yang dipegang Rahmat Erwin Abdullah.
Dari 2 lifter di kelas 79 kg, Indonesia membawa pulang 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. World champion from Indonesia, possibly the favorite, certainly the Olympic champion. Indonesia turunkan 2 atlet di kelas 79 kg putra, kejuaraan dunia angkat besi 2025. Rizky Juniansyah di grup A dan Rahmat Erwin Abdullah di grup B. Hasil terbaik mampu ditorehkan Rizky. Di angkatan clean and jerk, peraih emas Olimpiade 2024 sukses pecahkan rekor dunia yang baru beberapa jam dipegang Rahmat. Rizky mampu mengangkat 209 kg, lebih berat 1 kg dari torehan Rahmat. Praktis 1 emas dan 1 perak jadi milik Indonesia. Pada angkatan snatch, Rizky berhasil menambah 1 perunggu setelah sukses mencatat angkatan 157 kg. Dengan total angkatan 361 kg, lifter asal Banten berhasil membawa pulang 1 emas lagi. Total Indonesia meraih 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu dari kelas 79 kg putra. Pantau persiapan kontingen CDM SEA Games, Bayu Joko Sutono sambangi pelatnas pencaksilat yang ditargetkan mampu pertahankan gelar juara umum. CDM Indonesia untuk SEA Games 2025, Bayu Joko Sutono mulai memantau persiapan kontingen Indonesia. Pelatnas pencaksilat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini jadi yang pertama disambangi. Ada 15 atlet yang siap diturunkan untuk SEA Games Thailand. Mereka akan bertanding di 13 nomor pertandingan. Berstatus sebagai juara umum pada SEA Games Kamboja, Puspa Arumsari dan kawan-kawan ditargetkan mempertahankan capaian itu. CDM Bayu bilang pencaksilat minimal bisa meraih 7 emas untuk dapat menunaikan tugas. Sebelum SEA Games, tim pencaksilat Indonesia akan mengikuti tes event di Thailand mulai 10 Oktober. Ini akan jadi ajang evaluasi terakhir sekaligus memantau para calon lawan yang juga akan ikut bertanding. Sebelumnya, pada SEA Games Kamboja, pencaksilat meraih juara umum dengan 9 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Pencaksilat ini selalu juara dunia kita, jadi di SEA Games. Jadi ya tentu ini menjadi sangat penting momentum ini, dan kita lihat bersama tadi bahwa pelatihannya sangat intens dan atletnya juga sangat berprestasi semua. Ada 7 medali emas kita bisa dapatkan, ya kebanggaan buat Indonesia. Ya, sebagai evaluasi terakhir gitu kan, sebelum menuju SEA Games utamanya. Kalau pesaingnya sebenarnya masih sama. Tuan rumah Thailand dia juga di samping pesilatnya juga tangguh karena dia diuntungkan di sisi tuan rumah. Sedangkan untuk yang lain mungkin dengan Vietnam dan Malaysia saja. Usung tema bela diri itu prestasi. KONI Pusat bekerja sama dengan Jarum Foundation siap gelar PON Bela Diri 2025 mulai 11 Oktober di Kudus, Jawa Tengah. PON Bela Diri merupakan upaya KONI Pusat dalam memperbanyak pertandingan nasional bagi atlet bela diri. Dalam penyelenggaraan perdana, tercatat 2.700 atlet dari 38 provinsi yang akan ambil bagian memperebutkan gelar juara. Mereka akan berlaga di 10 cabang olahraga, yakni pencaksilat, taekwondo, karate, wushu, gulat, judo, sambo, jiu-jitsu, tarung derajat, dan sorinji kempo. Jarum Arena 2 dan 3 akan jadi pusat penyelenggara pertandingan. Sementara, alun-alun Simpang 7 disiapkan sebagai pusat hiburan masyarakat.
Ketua Panitia PON Bela Diri, Rian Guzali bilang seluruh persiapan telah rampung. Adapun pada seremoni pembukaan akan dimeriahkan atraksi dari ikon bela diri Indonesia, Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Proses untuk kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk nge-host PON Bela Diri di Kudus itu sekitar 5 bulan. Jadi kita memaksimalkan apa yang kita bisa, dan selama ini feedback dari Chef the Mission, dari tim-tim provinsi sudah cukup baik, dari Pak Ketum juga sudah menginspeksi dan itu sudah cukup baik. Kita harapkan kita bisa menjadi tuan rumah yang baik juga. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.